Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir, sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami dalam acara webinar PAUD pada hari ini. Alhamdulillah antusias sekali, banyak sekali yang hadir dan terregister untuk bergabung di acara webinar pada pagi hari ini. Webinar pagi hari ini akan mengambil judul Belajar dan Bermain dari Rumah Selama Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Trans Studio bekerjasama dengan Himpaudi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Tria Filiasanti sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya juga akan menyapa tentunya tamu istimewa kita pada pagi hari ini yang kami hormati Bunda PAUD Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya SIP MIKOM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh Tria Damang. Assalamualaikum juga. Alhamdulillah. Pada hari ini alhamdulillah ada ini para bunda-bunda juga hadir pada hari ini. Pak Bu dan Ibu juga Ketua Himpaudi Jabar hadir dari Kota Kabupaten. Bunda. Ada Eli juga di sini kelihatan. Semua alhamdulillah semoga pada sehat walafiat. Iya betul Ibu, alhamdulillah Ibu juga bisa menyempatkan untuk bergabung dan hadir serta sharing di acara pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami. Perkenalkan, selamat pagi juga kepada narasumber yang telah hadir, Bapak Dr. Rudianto MSI, selaku Ketua Umum Himpaudi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Tria. Sehat ya Pak. Berikutnya narasumber kita pada pagi hari ini, Pakar Parenting Ibu Ana Musdalifah MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Ana? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah telah bergabung semua narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama, tentunya peserta diharapkan untuk menonaktifkan mic-nya, sehingga suara bisa terdengar jernih tanpa noise. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang akan bertanya, harap menuliskan di chat message. Saya lihat di sini sudah banyak chat message-nya. Silahkan kalau untuk yang bertanya, bisa disampaikan melalui chat message. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh para narasumber. Webinar ini juga dapat diakses secara langsung melalui Facebook Live Trans Studio Bandung. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan nanti bisa diambil baik dari chat message Zoom maupun dari Facebook Live Trans Studio Bandung. Berikutnya kepada seluruh peserta, harap mengisi link daftar hadir. Nanti akan kami sampaikan link daftar hadir di chat message baik di Zoom maupun di Facebook Live untuk keperluan pembuatan e-sertifikat. Dan sebelum acara berakhir, kita akan foto bersama, jadi harap para peserta untuk bisa dapat menyalakan kameranya. Serta khusus untuk para peserta webinar pada pagi hari ini, kami dari Trans Studio menyiapkan 6 tiket masuk Trans Studio bagi para peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang beruntung. Jadi akan ada 6 tiket, 3 tiket Trans Studio Bandung, 2 tiket Trans Studio Cibubur, dan 1 tiket Trans Studio Bali yang akan kita informasikan di akhir acara. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat para Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini untuk mengikuti karena ada hadiahnya juga. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi paparan dari narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Rudianto MSI selaku Ketua Umum PW Himpaudi Jawa Barat. Kepada Pak Rudi, kami persilakan. Terima kasih Bu Tria selaku moderator. Baik, saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama tentunya Bunda PAUD Jawa Barat, Bunda Atalia. Terima kasih Bunda bisa berkenan hadir dalam kegiatan seminar atau webinar kerjasama Trans Studio dengan Himpaudi Jawa Barat. Kehadiran Bunda merupakan apresiasi yang luar biasa, motivasi untuk keluarga besar PAUD se-Jawa Barat, karena ini juga merupakan
sebagian besar adalah masyarakat binaan Ibu yang tentunya ini menjadi keluarga besar PAUD. Kemudian yang kedua tentunya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Trans Studio, Ibu Claudia, hatur nuhun. Kemudian juga yang saya hormati pula host Ibu Seli, kemudian moderator Ibu Tria, serta hadirin yang hadir di sini, yaitu diantaranya adalah Bunda dan Nyanda, guru-guru pendidikan anak usia dini Jawa Barat yang luar biasa. Satu hari disebar, bukan hanya ratusan, tapi lebih dari 1.000 yang antusias mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga para bunda dan nyanda, orang tua peserta didik yang luar biasa juga bisa bergabung pada saat ini. Dan tidak kalah pentingnya buat saya, yaitu keluarga besar Himpaudi Jawa Barat, seluruh jajaran pimpinan PD, pimpinan PC yang support kegiatan ini. Dengan satu hari bisa secara maksimal anggota bisa bergabung pada saat ini. Baik, judul yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu belajar dari rumah yang menyenangkan melalui kolaborasi orang tua dan guru. Sesaat lagi nanti akan di-share oleh host. Silakan Ibu Seli. Ya, dari judul ini yaitu belajar dari rumah yang menyenangkan melalui kolaborasi orang tua dan guru. Paling tidak ada dua hal yang amat penting buat kita semua. Yang pertama adalah konsep BDR atau makna BDR itu sendiri, yaitu belajar dari rumah. Dan satu lagi adalah kolaborasi orang tua. Nah, dua hal ini merupakan hal yang amat penting. Kenapa? Karena pada saat ini kita semua dalam kondisi atau dalam suasana belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah tentunya harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak kalah membahagiakannya dengan belajar di sekolah. Ini merupakan kolaborasi tentunya antara orang tua dan guru yang dua-duanya saling memiliki peranan yang amat penting. Satu sama lainnya saling mendukung dan mampu diharapkan bisa membangun suasana belajar dari rumah dengan bahagia. Baik, slide selanjutnya barangkali Bu Seli. Mudah-mudahan slide-nya cukup lancar ya, begitu. Lanjut saja. Ya, silakan lanjut. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, Bunda dan Nyanda sekalian, yang pertama terkait dengan BDR. Apa makna BDR? Atau belajar dari rumah. Sejatinya belajar dari rumah memiliki makna bukan sekedar belajar mandiri yang didampingi atau dibimbing orang tua, tetapi tetap saja proses pembelajaran di bawah pengendalian, bimbingan, serta pengelolaan satuan PAUD atau ibu bapak gurunya. Jadi ketika kita berbicara tentang BDR, sejatinya tidak hanya sekedar belajar mandiri di rumah, tapi ini juga merupakan wewenang atau tanggung jawab satuan pendidikan untuk selalu melakukan pengendalian, bimbingan, serta pengelolaan dalam proses pembelajarannya. Oke. Baik, selanjutnya, Sally. Bunda dan Nyanda sekalian, belajar di rumah atau belajar dari rumah merupakan satu konsep ya yang merupakan ikhlas dari bekerja di rumah dengan suasana pandemi ini. Dan pada konteks pendidikan anak usia dini, kita lebih mengenal konsep yaitu dengan PAUD dari rumah atau pendidikan anak usia dini dari rumah. Nah, PAUD dari rumah sejatinya, Bunda dan Nyanda sekalian, adalah bukan sebuah model pembelajaran yang by design, yang sengaja didesain sedemikian rupa. Tapi ini merupakan kondisi pembelajaran yang mau tidak mau harus dilakukan atau dilaksanakan karena kondisi darurat. Oleh karena itu, PAUD dari rumah atau PDR merupakan pendidikan darurat. Oke, slide selanjutnya. Apa makna pendidikan atau PAUD dari rumah sebagai sebuah pendidikan darurat? Oke, slide selanjutnya. Ya, belajar di rumah BDR bagi PAUD atau PAUD masih yang tadi. Ya. Ya, belajar di rumah atau BDR atau dalam pendidikan anak usia dini PAUD dari rumah atau PDR saat ini merupakan pendidikan darurat atau proses pembelajaran dalam kondisi darurat, yaitu darurat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tentunya
pembelajaran ini harus disetting sedemikian rupa berbeda. Harus memiliki adaptasi yang tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di rumah. Oleh karena itulah, para penyelenggara satuan pendidikan tidak bisa kita bergantung dengan menetapkan target-target yang terlalu besar. Kita diharapkan tidak terlalu terbebani dengan target. Kenapa? Karena memang ini adalah kategori atau dalam setting pembelajaran darurat. Ya. Baik, slide selanjutnya, analoginya adalah, Bunda dan Yang sekalian, ya. Analoginya adalah, nah ini di selanjutnya, kalau kita mendengar belajar dari rumah, ya, belajar dari rumah atau PAUD dari rumah, ya, sama halnya ketika kita misalnya mengenal atau mendengar PAUD tenda saat dibuat untuk memfasilitasi anak-anak pengungsi korban bencana. Oleh karena itu, kalau analoginya demikian, maka kita sebenarnya tidak perlu memaksakan pencapaian indikator yang terlalu kaku atau terlalu maksimal. Nah, ini yang perlu dicatat oleh para pendidik semua. Pencapaian indikator pada saat pembelajaran atau PAUD dari rumah sebagai kondisi pembelajaran darurat memang bukan merupakan capaian yang kaku atau capaian yang sangat mutlak. Oleh karena itulah, ini perlu dipahami sehingga kita tetap saja mampu menciptakan proses pembelajaran yang membahagiakan anak. Baik, selanjutnya, slide yang selanjutnya. Bunda dan Yanda sekalian, ya. PDR atau PAUD dari rumah, ini merupakan satu prinsip yang perlu dipegang teguh, adalah mengedepankan keselamatan dan kebahagiaan anak. Jadi walaupun bagaimana, pelaksanaan PAUD dari rumah tetap proporsi yang paling utamanya adalah mengedepankan keselamatan dan kebahagiaan anak. Maknanya apa? Maknanya bahwa PAUD dari rumah harus mengutamakan keselamatan jiwa dan kebahagiaan anak terlebih dahulu, ketimbang capaian muatan pembelajaran yang tertulis dalam perencanaan pembelajaran. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua untuk mampu bisa mengadaptasi dalam proses pembelajarannya. Sehingga ibu guru pun, bapak guru pun, bunda guru, yana guru tidak terbebani dengan hal-hal yang amat prosedural. Ini juga harus menjadi satu pemahaman bagi setiap penyelenggara PAUD, jangan sampai target-target dalam perencanaan yang begitu banyak, target-target perencanaan yang memang sudah dibiasakan dalam kondisi normal, kemudian ini menjadi satu hal yang mutlak atau dilaksanakan. Tidak sama sekali, dan dengan adaptasi inilah, maka target-target perencanaan itu insya Allah tidak akan menjadi beban, seperti itu. Baik, slide selanjutnya. Bunda dan Yanda sekalian, PAUD dari rumah, prinsipnya adalah mengedepankan keselamatan dan kebahagiaan anak. Oleh karena itu, Bunda dan Yanda sekalian, oke, slide selanjutnya. Kata kunci yang paling penting, ya, kata kunci yang paling penting adalah bahagia atau menyenangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita sepakat, ya, kita sepakat dengan anak yang bahagia, anak yang senang belajar dari rumah, maka dua peran yang tidak kalah pentingnya yang harus turut senang dan bahagia adalah pertama orang tuanya, dan yang kedua tentunya adalah ibu gurunya. Bunda dan Yanda pendidik juga harus turut bahagia. Jika anak akan bahagia, anak akan senang belajar di rumah, tentunya akan diawali terlebih dahulu oleh orang tuanya, dan orang tuanya tentunya juga akan diawali terlebih dahulu oleh Bunda dan Yanda, para pendidiknya. Guru membangun komunikasi bahagia, itu sejatinya yang menjadi tugas atau esensi utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Yang kedua, kalau guru sudah mampu membangun komunikasi yang membahagiakan atau yang menyenangkan, maka orang tua pun tentunya akan bahagia, senang mendampingi dan membimbing anak. Sekali lagi, orang tua tidak terbebani dengan targetan-targetan yang memang amat kaku, dan tentunya guru pun tidak menjadikan targetan-targetan itu menjadi beban. Bunda dan Yanda, RPPH itu memang sangat penting sekali, tapi dalam kondisi seperti ini, kemampuan beradaptasi dalam proses pembelajaran amat penting, karena kondisi, latar belakang, situasi kondisi masing-masing orang tua pun berbeda-beda. Tidak ada atau tidak mungkin kita melakukan penyeragaman yang sama persis yang bisa diberlakukan untuk seluruh orang tua, karena memang kondisi orang tua pun berbeda-beda. Oke, slide selanjutnya, Bunda dan Yanda sekalian. Baik, jika ada kasus, ya, ketika kita menemukan anak dalam kondisi tekanan atau anak dalam kondisi jenuh, maka yang perlu kita selidiki atau yang perlu kita cari tahu adalah pola komunikasinya.
Bagaimana pola komunikasinya? Apa yang menyebabkan demikian? Lihat pola komunikasinya. Lihat pola komunikasi antara guru kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Kadangkala ada pemio mengatakan atau seringkali pemio mengatakan bahwa anak sudah tidak lagi sanggup belajar dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ternyata begitu masuk dalam wilayah pembelajaran jauh lebih kejam dari ibu gurunya. Luar biasa. Pemio ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya seperti itu. Bunda dan Yanda sekalian, ketika kita menemukan kondisi atau kasus anak dalam tekanan atau kondisi jenuh, maka sekali lagi kita lihat pola komunikasinya. Jika guru memberi tugas, maka orang tua pun akan menugasi anak pada saat itu. Tetapi jika guru merdeka mendidik dan membimbing dalam pelaksanaan belajar dari rumah, maka orang tua pun akan mengasuh dan membimbing tanpa beban. Dan jika orang tua mengasuh dan membimbing tanpa beban, maka anak akan senang dan bahagia. Jadi sekali lagi, jika kita menemukan satu kasus, apakah kasus ini terkait dengan anak yang jenuh, anak yang merasa dalam tertekan, ingat sekali lagi kita lihat pola komunikasinya. Di mana titik pola komunikasi yang perlu segera diperbaiki, sehingga nanti semuanya bisa disempurnakan atau semakin bisa menuju yang lebih baik lagi. Baik, slide selanjutnya, Bunda dan Yanda sekalian. Iya, Bunda dan Yanda, sekali lagi pada saat saya mengawali dari paparan materi yang singkat dan sederhana ini, ada dua hal yang penting. Yang pertama tadi ada terkait PDR-nya, yang kedua adalah terkait dengan kolaborasinya. Nah, kolaborasi tentunya akan bertitik tolak dari peran. Peran siapa? Peran orang-orang yang sangat memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR ini. Yang pertama tentunya kita tidak bisa melepaskan peran orang tua. Dalam konteks belajar di rumah, orang tua bukanlah pengganti guru, Bunda dan Yanda sekalian. Dalam masa BDR, orang tua bukanlah pengganti guru selama di rumah. Oleh karena itu, orang tua tetap mengedepankan pengasuhan positif terlebih dahulu. Peran-peran kemampuan atau kompetensi spesifik pedagogik tetap tentunya akan berada dalam wilayah kewenangan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan. Sementara sebagai pendidik utama, pendidik pertama dalam atau melalui pengasuhan itulah peran orang tua. Oleh karena itulah dalam proses BDR tentunya orang tua tetap mengedepankan pengasuhan positif terlebih dahulu. Ini yang amat penting sekali untuk diciptakan sehingga apa yang menjadi harapan anak bahagia itu bisa tercapai. Yang kedua, Bunda dan Yanda sekalian adalah peran guru. Saya ingin selalu menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini atau kondisi darurat, Bunda dan Yanda sekalian tidak ada satu orang pun yang tidak terimbas, termasuk para pendidik. Peran pendidik tentunya juga tidak sederhana untuk kaitannya dengan tugas pengabdian pedagogiknya. Oleh karena itu, yang paling penting dengan berbagai macam kesulitan ini adalah satu saja, esensi guru adalah mampu menjaga komunikasi. Mampu menjaga komunikasi. Peran guru dalam masa BDR, esensinya adalah keep and touch. Bagaimana menjaga komunikasi dengan anak dan membuat komunikasi menyentuh semua aspek perkembangan. Jadi sekali lagi dua hal dalam kondisi BDR ini, peran esensial yang mesti dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah keep, menjaga atau bagaimana menjaga komunikasi dengan anak. Dan yang kedua adalah menyampaikan atau membangun komunikasi menyentuh semua aspek. Sekali lagi, dua peran ini menjadi kunci. Dua peran inilah menjadi kunci kolaborasi. Saling memahami dua peran ini, maka tentunya akan mampu membangun kolaborasi dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya, Bunda. Ya, slide selanjutnya. Bunda dan Yanda, ada dua hal yang tadi saya sampaikan bahwa keep and touch yang pertama adalah menjaga komunikasi dengan anak. Apa makna atau esensi dari menjaga komunikasi dengan anak? Yaitu satu hal saja, yaitu bagaimana mengemas pesan atau informasi untuk disampaikan kepada anak selama BDR. Bunda dan Yanda sekalian, dengan berbagai macam keterbatasan, mau tidak mau, apalagi kita semua akan atau harus mengikuti, mematuhi physical distancing, maka tentunya kemampuan untuk memanfaatkan berbagai media menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Bagaimana mengemas pesan atau informasi untuk disampaikan kepada anak selama BDR. Inilah yang menjadi esensi menjaga komunikasi dengan anak. Disampaikan anak kepada anak selama BDR. Mengemas pesan, mengemas informasi.
Bunda dan Nyanda tentunya tidaklah mudah. Karena kenapa? Karena biasanya pendidik, kita semua sebagai pendidik terbiasa menyampaikan komunikasi atau menyampaikan pesan secara langsung. Nah, pada saat ini kita dituntut untuk bisa mengemas pesan singkat melalui WA. Kalau memang semuanya menggunakan gawai yang memadai untuk WA. Tapi jika tidak ada, maka kita pun akan dituntut untuk menggunakan atau mengemas pesan menggunakan alat-alat komunikasi mungkin yang lebih agak sederhana lagi, yaitu menggunakan SMS atau menggunakan media-media yang lain. Tentunya tidak mudah, sekali lagi, bagaimana mengemas pesan atau informasi untuk disampaikan kepada anak selama BDR. Melalui apa? Tentunya media sosial atau aplikasi tertentu melalui orang tua. Itu pun jika memang kondisi atau perlengkapannya memungkinkan. Tapi jika memang tidak ada, orang tua tidak memiliki, tentunya kita pun harus ditantang menggunakan metode, menggunakan teknik dengan cara yang sangat beragam. Bagaimana guru bisa memanfaatkan media sosial atau aplikasi tertentu melalui orang tua yang nantinya tentunya disampaikan kepada anak. Esensinya sejatinya adalah guru kepada anak. Sementara orang tua adalah sebagai media atau fasilitator dalam proses BDR ini. Bunda dan Nyanda sekalian, pesan guru sangat dinanti-nantikan oleh anak setiap harinya. Walaupun tentunya pelaksanaan BDR tidak bisa terikat dengan sekian banyak kesempatan atau sekian banyak tantangan, kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada rumah tangga tentunya seperti itu. Dan ini juga perlu penyesuaian yang amat penting. Bunda dan Nyanda sekalian, selanjutnya yaitu terkait dengan komunikasi menyentuh semua aspek. Nah, kita lihat apa yang menjadi esensi dari komunikasi menyentuh semua aspek. Oke, slide selanjutnya. Ya. Komunikasi atau makna komunikasi yang menyentuh. Makna komunikasi yang menyentuh, yaitu komunikasi yang menyentuh semua aspek. Aspek apa? Aspek pengembangan. Komunikasi ini diharapkan dapat mengajak atau memancing, berpikir kritis, kreatif, mencari solusi, serta menerima kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang dengan memberikan kesempatan anak untuk berpikir lebih jauh. Kreativitas tentunya tidak harus berangkat dari sesuatu yang pasti betul. Mungkin saja kreativitas akan berangkat dari sesuatu yang mungkin buat kita tidak tepat atau tidak betul, tapi buat anak ini akan menjadi pengalaman tersendiri. Bunda dan Nyanda sekalian, memancing berpikir kritis bisa menggunakan komunikasi. Kreatif bisa dibangun dari komunikasi. Mencari solusi bisa dibangun dari komunikasi. Menerima kegagalan, memberikan kesempatan dengan memberikan motivasi, juga tentunya ini adalah komunikasi. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi berpikir aras tinggi, atau dalam pendidikan anak usia dini dikenal dengan komunikasi HOTS. HOTS adalah merupakan atau bagian menjadi pendekatan dalam implementasi kurikulum saat ini, yaitu High Order Thinking Skill, yaitu komunikasi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan salah satunya implementasi dari keterampilan berpikir tingkat tinggi ini sesuai dengan implementasi kurikulum, yaitu dengan menggunakan komunikasi yang mampu membangun atau mampu memicu berpikir kritis, seperti itu. Baik, Bunda dan Nyanda, kita akan coba lihat bagaimana konteks komunikasi dalam pembelajaran sederhana ya, dalam belajar dari rumah. Nah, ini konteksnya, kita lihat slide selanjutnya, Bunda dan Nyanda. Ya, Bunda dan Nyanda sekalian, dalam proses pembelajaran pendidikan anak usia dini, tentunya kita tidak bisa lepas dari topik atau tema ya. Tema biasanya sudah ditentukan oleh Bunda dan Nyanda, para pendidik di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahkan itu sudah terintegrasi dalam proses perencanaan pembelajaran, apakah itu menggunakan RPPM atau menggunakan perencanaan semester atau menggunakan RPPH ya, seperti itu, dan kita biasa menggunakan tema. Apakah tema itu menjadi penting? Ya tergantung. Tema tentu saja menjadi penting. Saya lebih senang di sini menggunakan topik yang tentunya ini diharapkan bisa leluasa buat orang tua ketika melakukan pendampingan BDR di rumah. Topik atau tema merupakan hal pangkal tolak ketika orang tua melakukan pendampingan. Walaupun orang tua sekali lagi tidak menjadi pengganti guru secara mutlak, tetapi ketika kita mendampingi proses pembelajaran dengan karakteristik pendidikan anak usia dini, maka orang tua pun bisa mencari topik-topik apa saja, topik-topik pembicaraan apa saja yang biasa ada atau yang dekat dengan rumah. Saya contohkan di sini adalah satu topik yang amat sangat familiar.
Mencari topik tidaklah sulit, cukup mencari sesuatu yang mudah untuk dibicarakan atau untuk didiskusikan dengan anak. Contoh, mungkin ada satu hal yang cukup familiar di antara kita semua, yaitu matahari. Matahari amat sangat familiar. Ini bisa menjadi topik pembicaraan atau menjadi topik diskusi buat orang tua. Siapa orang tua mana yang tidak bisa berbicara atau berdiskusi tentang matahari? Saya yakin semua orang tua pasti akan bisa berdiskusi dengan anak membicarakan tentang matahari. Orang tua bisa membicarakan dengan memulai berbagai macam pertanyaan atau ragam pertanyaan. Contohnya di sini, misalnya kita bertanya tentang, misalnya, bagaimana cahaya matahari itu misalnya. Kira-kira apa warna dari cahaya matahari? Apa yang kamu pikirkan mengenai matahari? Menurutmu bagaimana matahari? Kemudian kira-kira apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak tersinari matahari dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh sebuah diskusi yang bisa dilakukan oleh orang tua pada saat mendampingi proses pembelajaran dari rumah. Hal yang amat sederhana sekali, Bunda dan Yunda sekalian. Proses pembelajaran memang ketika di sekolah tentulah menggunakan pendekatan-pendekatan pedagogik yang membutuhkan infrastruktur, suprastruktur yang memadai. Tapi ketika kita membawa proses pembelajaran ini di rumah atau dari rumah, lebih tepatnya demikian, ya, belajar dari rumah, maka tentunya adaptasi menjadi hal yang amat penting sekali. Sehingga kita pun perlu memikirkan adaptasi yang termudah. Dan adaptasi yang termudah adalah menggunakan komunikasi sederhana pembelajaran, tapi tetap menggunakan keterampilan berpikir aras tinggi. Yaitu dengan yang pertama adalah menentukan topik atau tentukan apa ya judul atau tema yang ingin dibicarakan, tapi tentunya ini akan menyesuaikan dengan situasi kondisi. Jika satuan pautnya sudah menentukan topik atau memberikan topik atau judul atau tema terlebih dahulu, maka kita bisa beradaptasi mengikuti satuan paut atau lembaganya. Tapi jika karena sesuatu kondisi tertentu, kondisi komunikasi tidak memungkinkan, maka orang tua di rumah boleh melakukan pembelajaran lebih fleksibel, lebih leluasa dengan menggunakan pola atau pendampingan proses belajar yang amat sederhana saja, yaitu keterampilan atau pendampingan komunikasi pembelajaran yang sangat sederhana. Pertama, tentukan topik. Yang kedua, diskusikan. Ya, apa topiknya? Dan yang kedua, diskusikan. Dengan cara menyampaikan, memberi pancingan kalimat-kalimat pertanyaan. Bisa dicermati di sini, apa yang akan terjadi kalau tidak ada matahari? Kemana ya kira-kira matahari kalau malam hari? Dan sebagainya. Tidak ada orang tua, saya yakin tidak ada orang tua yang tidak bisa berdiskusi tentang matahari. Baik, selanjutnya, slide yang selanjutnya. Baik, slide yang selanjutnya adalah satu kesimpulan terkait dengan pola komunikasi pembelajaran sederhana untuk orang tua yang mendampingi BDR atau PAUD dari rumah. Tadi saya sudah mengatakan tidak ada yang tidak bisa. Jika pola komunikasi pembelajaran ini sebagai sebuah mekanisme sederhana ketika orang tua mendampingi anaknya di rumah. Yang pertama sekali lagi, begitu orang tua akan mendampingi pola komunikasi atau pembelajaran dari rumah atau PAUD BDR ini, maka yang pertama cukup sederhana saja ketika kondisi adaptasi memang diperlukan untuk bisa keberlangsungan proses pembelajaran atau stimulasi anak di rumah. Sekali lagi, bisa dimulai dari apa topiknya, kemudian diskusikan, dan yang tidak kalah pentingnya, apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan. Bunda dan Yanda sekalian, sederhana. Jika kita memilih topik terkait dengan matahari, kita sudah diskusikan bagaimana matahari dan sebagainya, kita bisa tanyakan apa ya warna cahaya matahari itu, maka apa yang dilakukan? Kita bisa melihat, mengobservasi bersama anak, melihat apa warna cahaya matahari itu dengan melihat pantulannya, entah di tembok, entah dimanapun adanya. Bunda dan Yanda sangat sederhana, dan ketika kita sudah melakukan 3 hal ini, ceritakan pada ibu bapak gurunya, seperti itu. Sehingga ibu bapak gurunya akan bisa menganalisis sebagai sebuah aspek atau ciri perkembangannya telah tercapai dengan maksimal, atau mungkin perlu stimulasi secara lebih intensif. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya tentunya, Bunda dan Yanda sekalian, proses pembelajaran pun perlu upaya-upaya adaptasi. Untuk upaya-upaya adaptasi ini perlu keleluasaan, perlu kemerdekaan. Apalagi sekarang kita tahu semua bahwa
paradigma dalam proses pembelajaran adalah bagaimana kita bisa mewujudkan merdeka dalam belajar. Dan tentunya kalau orang tua atau guru mampu mewujudkan merdeka belajar, tentunya juga akan mampu mewujudkan kemerdekaan belajar di rumah. Dan merdeka belajar di rumah tentunya bisa mewujudkan satu bentuk kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh peserta didik atau anak-anak kita di rumah. Baik, slide yang selanjutnya. Ya, nah ini kebetulan satu instrumen yang kita coba ciptakan, Bunda dan Yanda sekalian. Sampai saat ini memang kita selalu dihadapkan kepada pendampingan untuk pendidik dan orang tua melalui berbagai media, ya, melalui berbagai media, melalui berbagai aplikasi dan sebagainya. Tetapi Bunda dan Yanda sekalian, ternyata di lapangan jumlah orang tua yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan fasilitas dalam jaringan atau tidak memiliki media komunikasi yang memadai, tidak memiliki gawai, tidak memiliki gadget dan sebagainya yang tidak memadai juga cukup banyak seperti itu. Maka perlu diberikan terobosan-terobosan bagaimana kita mengupayakan juga agar apa yang menjadi pengalaman orang tua bisa terrefleksikan dengan baik, dan refleksi orang tua ini kemudian bisa memberi masukan kepada para pendidik, para guru di sekolah, sehingga laporan perkembangan pun bisa disusun dengan sebaik-baiknya dalam kondisi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu upaya sebuah instrumen terkait dengan menyingkap pengalaman belajar dari rumah. Bunda dan Yanda sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Walaupun penyampaiannya mungkin masih jauh dari harapan, oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan saya akhiri dengan satu pantun, nonton TV sambil bernyanyi, bahwa kakak juga kecapi. Niat hati hanya berbagi, jika ada yang salah, I am sorry. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Rudi. Menarik sekali paparannya dan pantun terakhirnya juga. Terima kasih banyak. Jadi bagaimana pembelajaran di rumah itu menyenangkan, tentunya kuncinya adalah di pola komunikasi. Pola komunikasinya seperti apa,